dan Perhalado HKBP Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersekutu di bait-Nya yang kudus untuk mengucap syukur kepada Allah yang memelihara dan menguatkan kita mengarungi tahun 2023. Kita patut memuliakan Allah karena Ia bermurah hati menghantar kita hingga ke penghujung tahun 2023 ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Karena itu, marilah kita bersujud dan mengarahkan hidup kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini.
Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Kami juga bersyukur kepadamu, karena Engkau menyertai dan memampukan kami melakukan pekerjaan kami hingga di penghujung tahun 2023 ini. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mensyukuri kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, di dalam cita, di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengarkanlah hukum Taurat untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang
kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sepanjang tahun 2023 ini, kami menyaksikan pertolongan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Namun kami terkadang tidak mensyukuri, bahkan cepat melupakan pertolongan-Mu, serta menutup mata dan hati untuk menolong sesama kami yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kedukaan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, firman-Mu mengajarkan kami supaya memuliakan Engkau selama-lamanya. Namun kami menyadari bahwa perintah itu tidak kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami justru merusak kemuliaan-Mu melalui eksploitasi alam, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam dan perubahan iklim. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Juru selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti dirembukannya. Indahlah namanya, Juru selamat dunia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita di ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 yang tertulis dari Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu dan Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bila Yesus sertamu, selamatlah.
sertamu selamata. Dia jaga jiwamu selamata. Biru perbuatannya dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu selamata. Selamata jiwamu, bila Yesus sertamu selamata. Dan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu selamata. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti kau Tuhan, dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian akhir tahun 2023 ini tertulis dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus, syukur kepada Allah Bapa, hari ini kita tiba di hari terakhir tahun 2023. Hari ini kita tiba di penghujung tahun ini. Rasanya baru kemarin kita memasuki tahun 2023 ini, dan beberapa jam ke depan tahun 2023 akan berlalu dari kehidupan kita. Saat ini kita patut merenungkan berkat dan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita sungguh layak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang Maha Kasih.
Ada orang yang pernah menghitung jumlah oksigen yang kita hirup. Satu hari setara dengan 176 juta rupiah. Maka jumlah oksigen yang kita hirup dalam 1 tahun seharga kurang lebih 63 miliar. Jantung kita berdenyut 36,5 juta kali dalam 1 tahun. Dan hanya berhenti beberapa menit saja kita sudah mati. Sampai malam ini, sampai hari ini, Tuhan masih memberikan jantung yang berdenyut, memberikan kehidupan di dalam diri kita. Coba kita hitung ibu bapak, berapa banyak rekening listrik yang kita bayar dalam 1 tahun ini. Namun Tuhan masih memberikan terang matahari yang setia terbit setiap pagi menerangi kehidupan kita. Dan masih banyak berkat-berkat lain yang patut kita syukuri. Saudaraku sekalian, benar di sepanjang tahun ini ada suka, ada duka. Ada keberhasilan, ada pula kegagalan. Ada kemudahan, ada pula hambatan. Namun kalau kita hitung di dalam iman percaya kita, kita menemukan fakta bahwa karunia dan berkat Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada pergumulan kita. Dan jika di dalam tahun ini kita mengalami pergumulan, firman Tuhan mengatakan pergumulan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan atas seizin Tuhan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kekuatan agar kita mampu menghadapinya di dalam pengharapan dan iman yang penuh. Pengakuan atas berkat Tuhan yang kita terima dari awal tahun 2023 sampai hari terakhir ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Godang matongon nabi nahin ni jahu batu hita, jadi marhilas ni roha mahita. Saudaraku sekalian, kita sampai pada hari ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, sahabat, dan teman-teman terbaik yang Tuhan utus di dalam kehidupan kita. Persekutuan gereja Tuhan pada umumnya dan gereja HKBP Tanjung Priok ini pada khususnya tidak terlepas dari kerjasama Parhalado, Dewan, Seksi, beserta seluruh jemaat. Dan ini juga adalah berkat di dalam persekutuan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kondisi kita di akhir tahun ini tidaklah sama. Sama seperti rombongan pendaki gunung mencapai puncak. Ada yang sampai dengan kondisi fisik yang sehat dan fit. Ada yang sampai dengan menggunakan tongkat. Ada yang sampai harus dipapah dan dibantu oleh teman-temannya. Dan mungkin ada juga yang harus merangkak karena lelah yang amat sangat dan berbagai kondisi lainnya. Tetapi bagaimanapun keadaan kita hari ini, di akhir tahun 2023 ini, kita sungguh layak bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, tidak perlu cemburu dengan keadaan orang lain. Tidak perlu iri dengan kondisi orang lain. Tidak perlu kecewa dengan diri sendiri. Dan tidak perlu marah atas orang lain karena kondisi kita. Tidak perlu menyalahkan orang lain dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri.
hal yang paling patut kita lakukan hari ini adalah bersyukur dan memuji Tuhan atas segala karyanya. Eben Haezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Tahun 2023 ini akan berlalu. Siapakah yang patut diandalkan dalam menyongsong dan memasuki tahun baru, tahun 2024? Penulis kitab Ibrani mengatakan dengan jelas, jaminan kita adalah Allah Bapa dan Kristus Yesus Sang Gembala Agung. Damai sejahtera dari Allah dan pemeliharaan kekal Yesus Kristus Tuhan kita, Gembala Agung, memimpin kita melewati lembah kekelaman, menuntun kita ke air tenang dan padang yang berumput hijau. Dialah Allah yang menghidupkan kita, memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya, menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 8 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka dalam menjalani tahun yang akan datang, semua orang percaya tidak boleh takut atau tawar hati, melainkan harus kuat dan teguh, sebab Tuhanlah satu-satunya pertolongan yang dapat diandalkan. Ia adalah satu-satunya pertolongan yang kekal. Sekalipun dunia ini meninggalkan kita, Allah tetap setia. Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus telah menjadi manusia, Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 yang akan datang. Namun ada satu nyanyian yang cukup terkenal meneguhkan kita. Kidung Jemaat 250 mengatakan, Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Yang terakhir, izinkan kami mohon maaf atas kekurangan pelayanan selama ini. Para parhalado, baik partohonan maupun non-partohonan, sudah berusaha semaksimal mungkin di dalam pelayanan. Tentu belum semua pelayanan itu dapat menyentuh atau mendarat dengan baik. Kekurangan di tahun ini akan menjadi perbaikan di tahun yang akan datang. Dan segala yang baik yang sudah kita capai di tahun ini akan kita pertahankan dan kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Selamat Natal dan selamat menyongsong menyambut tahun baru, tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Engkau yang menuntun kami ya Bapa memasuki tahun 2023 ini. Dan di dalam pemeliharaan-Mu pula kami sampai di hari terakhir di tahun ini. Kawalan kasih kemurahan Tuhanlah yang membuat kami ada sampai hari ini sebagaimana adanya kami. Kemurahan Tuhanlah yang menuntun hidup kami sampai pada hari ini. Hari ini kami diberangkatkan untuk melewati tahun 2023 ini dan menyongsong serta masuk di tahun baru, tahun 2024 dengan keyakinan firman Tuhan bahwa Engkau ya Allah Bapa, Engkau ya Kristus Yesus, Tuhan dan Gembala Agung akan menyertai kami dan memperlengkapi kami untuk semua pekerjaan yang baik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami boleh menjadi penggenapan dari semua janji dan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah online hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Natal, dan selamat menyambut tahun baru tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati.